Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di episode Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Hasan Rizal. Kode sahamnya WOS, nama perusahaannya yaitu PT Ginting Jaya Energi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WOWS, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Ginting Jaya Energi ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya pernah menyentuh ke harga Rp80 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp50 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama kurang lebih sebulan terakhir. Dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022, seperti itu. Kita lihat di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka akumulasi di sini, distribusi atau do nothing seperti itu. Oke, langsung saja kita klik broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum untuk mengecek datanya. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya WOS. WOWS, kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 24 Maret ya, 03 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Ginting Jaya Energi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 28 April, di periode ini investor besarnya melakukan masif akumulasi. Jadi di sini mereka sudah mulai melakukan pembelian dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya karena di sini mereka masif akumulasi, jadi masih ada potensi kalau kita ingin masuk ke perusahaan ini karena mereka mengumpulkan barang tujuannya untuk menjual di harga yang lebih tinggi nantinya, seperti itu. Kapan harganya akan naik kembali kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah mereka sudah mulai mengumpulkan barang banyak, seperti itu. Jadi kita ikutin mereka seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di sana rekan-rekan bisa bertanya seputaran saham-saham yang rekan-rekan sedang awasi atau yang rekan-rekan sedang miliki. Seperti itu, apakah yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah investor besarnya akumulasi atau distribusi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Ginting Jaya Energi Tbk ini 97,8% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 97,8% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 43,4%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besarnya yang sudah sangat banyak berkurang, sehingga tidak layak lagi untuk investasi jangka panjang. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu sebesar 55,7%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar sekali sehingga wajar harga sahamnya tidak bisa naik tinggi seperti itu. Karena ketika di markup, retail-retailnya jualan seperti itu. Kemudian jatuh lagi, retail beli lagi seperti itu. Jadi kepemilikan retail di sini sangat besar sekali sehingga investor besarnya dalam hal ini investor pengendalinya enggan memarkup harga sangat tinggi seperti itu. Karena mereka juga berpikir kalau
retail-retail yang 55% ini kompak jualan, itu akan menguras modal dari investor besarnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena di sini masif akumulasi, ya, investor besarnya melakukan masif akumulasi dan retail-retail banyak keluar, maka kita bisa ikut membeli perusahaan ini di harga rendah ya. Kemudian ketika harganya naik, baru pada saat itu kita jualan juga seperti itu. Supaya kita bisa profit taking dengan memanfaatkan aksi investor besarnya. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Hasan Rizal. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.